Strategi perjuangan komunis gaya baru ini ditopang oleh 4 komponen, yaitu kelompok tua, ini yang dimotori oleh Bejo Untung, kemudian kelompok elit yang dimotori oleh kader-kader militan komunis gaya baru, yaitu Dr. Ripka Ciptaning, kemudian di sana ada Budiman Sujatmiko, PRD, kemudian kelompok elitnya. Ini anak-anak ex-PKI, mantan PRD, dan ada dari hasil penggalangan. Mereka masuk untuk memasuki ikut intervensi pada kebijakan policy pemerintah, terutama undang-undang desa, agraria, dan buruh. Akhirnya waktu itu Presiden Jokowi memerintahkan kepada Budiman Sujatmiko, kader PRD. Lahirlah undang-undang desa. Sehingga akhirnya seluruh kepala desa se-Indonesia dikumpulkan di Jakarta. Ini mengingatkan kita dulu jaya-jayanya PKI itu ada strategi desa menyerang kota. Itu terjadi lagi. Jadi perjuangan kelompok PKI baru, komunis gaya baru dari kelompok tua ini luar biasa, militan sekali. Sampai akhirnya ujung-ujungnya keluarlah keputusan Presiden nomor 17 ini. Setelah itu ada impres, instruksi Presiden. Sehingga akhirnya 5.000 keluarga PKI dapat kompensasi. Setelah rekonsiliasi, rehabilitasi, kompensasi. 5.000 keluarga PKI mendapat kompensasi dari pemerintah. Diserahkan langsung dari Kesekretariatan Negara yang dipimpin oleh Bapak Pramono Anung. Nah, anehnya ini tidak pernah diekspos di media mainstream di Indonesia. Tidak ada di koran, tidak ada di stasiun televisi. Ditutup rapat-rapat. Malam ini kita melanjutkan bahasan kita 2 Kamis yang lalu tentang bagaimana strategi perjuangan KGB, komunis gaya baru, atau yang sering disebut PKI gaya baru. Nah, ini. Sebagaimana yang kita saksikan di lapangan, strategi perjuangan komunis gaya baru ini ditopang oleh 4 komponen, yaitu kelompok tua, ini yang dimotori oleh Bejo Untung, kemudian kelompok elit yang dimotori oleh kader-kader militan komunis gaya baru, yaitu Dr. Ripka Ciptaning, kemudian di sana ada Budiman Sujatmiko, PRD, ada Andi Arief, ada Rike Diah Pitaloka, Dita Indasari, Pius Lustri Lanang. Kemudian ditopang oleh kelompok muda. Ini yang pergerakannya kita lihat PRD. Itu sangat terstruktur, sistematis dan masif sekali di seluruh Indonesia. Kemudian ditopang oleh Komisi Sentral PKI yang baru. Hasil Kongres PKI baru tahun 2010 di Desa Ngablak, Kabupaten Magelang, di sebuah gereja.
Akhirnya struktur Komisi Sentral PKI yang baru, kalau dulu DNID, sekarang diteruskan oleh Wahyu Setiaji. Kalau sekjennya dulu Nyoto, sekarang sekjennya Komunis Gaya Baru, yaitu Teguh Karyadi, orang Temanggung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kelompok tua itu organisasi-organisasi yang terdeteksi selama ini, itu organisasi Pakorba, Sekber, Sekretaris Bersama 65, YPKP 65, LP Krop dan LKI, Lembaga Komunis Indonesia. Mereka melakukan, artinya membentuk opini dan menggalang opini tentang pelanggaran HAM. Dibantu oleh lembaga-lembaga donor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. LSM-LSM yang membantu pergerakan komunis baru, Komunis Gaya Baru yang dimotori oleh kelompok tua yaitu Bejo Untung, itu didukung oleh LSM-LSM dalam negeri, Kontras, Komnas HAM, YLBHI, LPSK, LBH Apik, kemudian UHAM, LPH YAPHI, Yayasan Bhinneka Nusantara. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita cukup kaget, kader-kader komunis, baik itu kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, berhasil menyelenggarakan seminar PKI baru yang diadakan di gedung LBH Jakarta. Yang cukup mengagetkan kita, yang demo, artinya yang membubarkan seminar PKI Gaya Baru itu justru yang dibubarkan oleh kepolisian. Sementara seminar PKI-nya diamankan, artinya dilindungi oleh kepolisian. Itulah yang terjadi. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, terus dikemanakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu? Ditopang lagi Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Dikemanakan? Berarti, secara tidak langsung, rezim ini sudah berbau komunis. Jadi secara tidak langsung tersirat seperti itu. Sebenarnya kalau aparat kita menggunakan aturan hukum yang sudah berlaku, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, justru aparat itu dengan dua kekuatan hukum itu membubarkan seminar PKI baru di gedung LBH itu. Tapi ternyata kebalik. Yang dilindungi oleh aparat yang PKI-nya. Sementara yang membubarkan seminar PKI dibubarkan oleh aparat. Ini menjadi sebuah keanehan. Bahkan dari luar negeri itu tidak tanggung-tanggung didukung oleh LKI Den Haag Belanda. Promotornya adalah mantan gubernur IMF, JP Pro.
Jadi ternyata Belanda memanfaatkan isu HAM ini untuk intervensi ke Indonesia. Sehingga diadakan seminar internasional tentang pelanggaran HAM di Den Haag, Belanda, tapi fokusnya komunis gaya baru. Jadi semua tokoh-tokoh komunis baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri Indonesia diundang ke Den Haag. Dimotori oleh J.P. Prong, mantan presiden IMF. Berarti Belanda memanfaatkan isu itu untuk mempressure Indonesia. Sehingga akhirnya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, lahirlah Undang-Undang KKR. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Indonesia ditekan. Sampai akhirnya bulan April 2015, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan oleh negara. Dari sinilah kita lihat KGB, komunis gaya baru, mulai di atas angin. Ya. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Yang mensahkan itu Menko Polhukam waktu itu. Bulan April 2015. Ya. Sampai akhirnya terjadi perdebatan di stasiun televisi termasuk TV One. Jadi Bejo Untung diundang di stasiun televisi TV One. Dan saat itu juga mantan Pangkostrat Mayor Jenderal Kiflan Zain, Purnawiran Kiflan Zain juga diundang. Nah, presenter itu bertanya, apakah pada acara di gedung LBH Jakarta itu seminar tentang komunis gaya baru? Dia menyatakan hanya sekedar reuni. Tidak ada seminar. Akhirnya langsung dibantah oleh mantan Pangkostrat Mayor Jenderal Purnawiran Kiflan Zain. Karena Mayor Jenderal Purnawiran Kiflan Zain memasukkan intel masuk ke dalam. Itu. Jadi ternyata di dalamnya itu ada seminar. Bahkan sampai disahkan program jangka panjang, program jangka pendek, dan rekomendasi terhadap pemerintah. Akhirnya mati kutu itu. Bejo Untung. Ya kan? Dikira Pak Kiflan ini cuma cuma nonton saja. Ternyata beliau masukkan orang masuk ke dalam seminar, arena seminar di gedung LBH itu. Ya kan? Sehingga akhirnya lahirlah Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi perjuangan kelompok PKI baru, komunis gaya baru dari kelompok tua ini luar biasa, militan sekali. Sampai akhirnya ujung-ujungnya keluarlah keputusan Presiden nomor 17 ini. Jadi PKI mendapatkan imunitas dari Presiden Jokowi. Sehingga dari keputusan Presiden nomor 17 itu, Presiden Jokowi menetapkan bahwa PKI itu bukan pelaku, tapi PKI itu korban. Oh, ini kan mengagetkan juga ini. Ya kan? Padahal realitas di lapangan, PKI itu pelaku pemberontakan. Yang dibunuh itu kaum muslimin, termasuk 6 jenderal dan 1 perwira. Itu fakta. Tapi sampai sekarang keputusan Presiden Jokowi itu tidak dirubah. Sampai akhirnya berujung pada pemerintah minta maaf pada PKI. Ini. Jadi terus nggak berhenti. Setelah itu ada impres
Perpres, instruksi presiden. Sehingga akhirnya 5.000 keluarga PKI dapat kompensasi. Setelah rekonsiliasi, rehabilitasi, kompensasi. 5.000 keluarga PKI mendapat kompensasi dari pemerintah. Diserahkan langsung dari Kesekretariatan Negara yang dipimpin oleh Bapak Pramono Anung. Nah, anehnya ini tidak pernah diekspos di media mainstream di Indonesia. Tidak ada di koran, tidak ada di stasiun televisi. Ditutup rapat-rapat. Inilah yang terjadi. Jadi ternyata pergerakan komunis gaya baru ini luar biasa. Sampai-sampai Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, beliau barusan meninggal. Itu bikin video pendek. Dan itu viral di media sosial. Profesor Salim Said menyampaikan, kader-kader komunis gaya baru sekarang ini sudah banyak yang jadi bupati, wali kota, gubernur, staf menteri, bahkan kader Gerwani di Indasari itu jadi staf menteri 2 periode. Ini kader Gerwani. Bahkan sampai ada yang jadi kepala staf presiden, Teten Mas Duki. Sehingga akhirnya dari kalangan TNI marah itu, Pak. Sehingga tidak begitu lama akhirnya diganti kepala staf presiden, diganti Jenderal Purnawirawan Muldoko sampai sekarang. Tapi pertama itu kader komunis. Bahkan Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan itu kader komunis. Sehingga buku sejarah yang baru itu sudah tidak ada lagi pahlawan-pahlawan Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, dihapus. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah dihapus. Yang dimunculkan DNID. Ini. Bahkan yang cukup mengagetkan kita yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipasang baliho besar. Itu kalau dilihat dari kalau pesawat landing itu kelihatan gambar Soekarno-Hatta. Kanan kirinya itu pahlawan-pahlawan nasional. Kemudian agak ke tengah itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham. Kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Allahumma yarham. Di bawahnya itu ada Musa dan DNID. Berarti rezim ini menyatakan bahwa Musa dan DNID itu pahlawan. Astagfirullah. Sehingga akhirnya ulama-ulama seluruh Jakarta Raya protes, minta diturunkan baliho itu dari bandara. Alhamdulillah langsung diturunkan. Jadi ternyata pergerakan komunis gaya baru ini luar biasa. Yang 2 Kamis yang lalu kan sudah saya sampaikan. Itu Panglima Kodam 4 di Ponorogo itu sudah mendeteksi pergerakan komunis di Jawa Tengah. Komunis gaya baru. Itu sejak 2012. Sejak 2012 itu pergerakan komunis gaya baru di Jawa Tengah itu benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Bahkan strukturnya itu sudah sampai tingkat desa, tidak hanya kecamatan. Sampai tingkat desa itu di Jawa Tengah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kelompok elitnya. Ini anak-anak ex-PKI. Mantan PRD. Dan ada dari hasil penggalangan. Mereka masuk untuk memasuki ikut intervensi pada kebijakan policy pemerintah. Terutama undang-undang desa, agraria, dan buruh. Akhirnya waktu itu Presiden Jokowi memerintahkan kepada Budiman Sujatmiko, kader PRD. Lahirlah undang-undang desa.
Sehingga akhirnya seluruh kepala desa se-Indonesia dikumpulkan di Jakarta. Ini mengingatkan kita dulu jaya-jayanya PKI itu ada strategi desa menyerang kota. Itu terjadi lagi. Sampai dalam taraf teknis seluruh kepala desa seluruh Indonesia diberikan bantuan dari pemerintah 1M per desa. Tujuannya apa? Untuk dikendalikan. Itulah strategi desa menyerang kota. Sudah terjadi. Sehingga pada saat Pilpres 2024 kemarin, banyak kepala desa yang ketakutan. Karena itu, pendanaan 1M itu kan hakikatnya itu apa? Dibuat menyandra. Jadi statusnya tersandra gitu. Sehingga akhirnya di beberapa kawasan di Madura itu sampai kepala desanya itu nyoblos sendiri. Rakyatnya nggak boleh dikoblos. Soalnya khawatir tidak sesuai dengan keinginan dari pusat. Sampai seperti itu. Ini sudah terjadi. Kemudian kelompok muda. Target mereka harus menguasai parlemen. Kapan? 2019. Sudah berhasil? Sudah. 200 lebih kader komunis itu sudah masuk di DPR RI. Hampir mayoritas. Itu targetnya 2019, berhasil. Begitu juga Komisi Sentral PKI yang dimotori oleh Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Dia terus melakukan pendidikan kaderisasi. Jadi tujuannya sebagai Komisi Sentral PKI ini untuk pendidikan kader ini sebagai pangkalan politik rahasia, pangkalan gerilya rahasia, dan pangkalan revolusi rahasia. Penopangnya, pendanaannya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi, Komisi Sentral PKI itu pendanaannya dari luar negeri, PKC, Partai Komunis Cina. Kemudian dari Partai Kiri Jerman. Dalam negeri, 9 naga. Dan pengusaha-pengusaha Cina. Itu dalam negeri. Nah, 4 komponen ini, kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI ini punya tujuan, punya visi misi yang sama. Setelah menggolkan, berhasil memunculkan undang-undang KKR yang akhirnya sampai keputusan presiden, sampai instruksi presiden, bahkan perbankan di Jawa Timur ini, ya, itu sampai akhirnya melaksanakan perintah itu. Dia cari keluarga-keluarga PKI. Ada beberapa perbankan di Jawa Timur ini. Dia melaksanakan itu tadi, aturan itu tadi. Dia cari keluarga-keluarga PKI, CSR-nya itu diminta untuk memberikan pada keluarga-keluarga PKI. Itu sudah terjadi di Jawa Timur. Ya. Jadi, baik kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda maupun Komisi Sentral PKI punya visi misi yang sama. Apa? Tujuannya mereka ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ini cita-cita mereka. Setelah berhasil memunculkan undang-undang KKR, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, sampai munculnya keputusan presiden sebagai imunisasi terhadap PKI baru, ya kan? Kemudian sampai kompensasi. Berhasil, saudara. Nah, ini target yang sampai sekarang masih belum terrealisir. Mereka ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Nah, kalau ini mereka berhasil, baru PKI akan hidup kembali di Indonesia. Bahkan
Kebetulan di stasiun LaTV itu wawancara dengan Dr. Ripka Ciptaning. Ini Dr. Ripka Ciptaning ini kader Gerwani yang cukup militan. Dia berhasil menduduki ketua Komisi 9 DPR RI. Dia bikin buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Bikin buku lagi Anak PKI Masuk Parlemen. Itu dia di stasiun LaTV dia menyampaikan statement. Kenapa? Anda tidak mungkin mencabut ideologi komunis kami. Sekarang kami sudah berkuasa. Bahkan ketika ditanya oleh presenter stasiun televisi LaTV, berapa kader komunis di Indonesia? Dia jawab 15 juta. Itu baru anaknya. Belum cucu-cucunya. Vulgar itu jawabannya. Kami sekarang sudah berkuasa. Makanya Profesor Salim Said mengatakan sekarang kader-kader komunis yang duduk di pemerintahan itu sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Dan itu sudah kita rasakan. Itu fakta empiris. Saya kira Profesor Salim Said itu kalau memberikan statement itu, beliau guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, pasti punya data. Tidak hanya sekedar statement. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rata-rata objek yang dijadikan objek oleh PKI mulai zaman dulu sampai sekarang. Kalau dulu PKI, PRD, Papernas, ya kan? Zaman reformasi itu Papernas, punya partai sendiri. Objeknya buruh, tani, mahasiswa, seni. Itu mulai dari dulu sampai sekarang sama. Ini yang saya sampaikan yang Kamis yang lalu, bagaimana Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso, beliau mendeteksi pergerakan komunis di Jawa Tengah itu sejak 2012. Bahkan akhirnya gayung bersambut, Majelis Ulama Indonesia Pusat, begitu 2012 Panglima Kodam 4 Diponegoro sudah mendeteksi pergerakan komunis di Jawa Tengah. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung mengadakan halakoh kebangsaan, yaitu tanggal 1 Oktober 2014. Waktu itu yang diminta memberikan presentasi adalah Bapak Kiai Haji Hasyim Mujadi, Allahumayyarham. Waktu itu masih menjabat Ketua PBNU. Beliau sudah meninggal. Profesor Dr. Salim Said ini saat beliau memberikan presentasi tentang pergerakan komunis gaya baru. Kemudian Dr. Anton Tabah, kemudian Mayor Jenderal TNI Setio Sularso. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahkan mantan wakil presiden yaitu Bapak Tri Sutrisno mengingatkan tentang bahaya gerakan komunis gaya baru. Bahkan pergerakan komunis gaya baru ini ternyata kita benar-benar cukup kaget. Ternyata Kongres PKI ke-8 di Sukabumi itu diadakan tahun 2000. Baru tercium oleh Panglima Kodam 4 Diponegoro itu 2012. Ternyata tahun 2000 dia mengadakan Kongres PKI baru ke-8 di Sukabumi. Kemudian Kongres PKI ke-9 di Cipanas Cianjur di sebuah gereja. Di gereja, Pak, tempatnya. Bukan di hotel, di sebuah gereja. Itu untuk kamuflase. Begitu juga Kongres PKI ke-10 di Desa Ngablak, Magelang, Jawa Tengah, itu tahun 2010. Itu di gereja. Nah, bannernya di depan gereja itu ditulis pelatihan pupuk organik. Bayangkan, Pak. Jadi di depan gereja itu dipasang banner pelatihan pupuk organik. Sehingga akhirnya Babinsam sama polisi Kantipmas itu lewat saja. Namanya pelatihan pupuk organik.
Kan tidak membahayakan negara. Tidak tahunya di dalam gereja itu Kongres PKI ke-10. Sampai akhirnya memutuskan tentang konstitusi dan program jangka panjang, program jangka pendek, termasuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini diputuskan di Desa Ngablak, Kabupaten Magelang, di sebuah gereja. Ini Kongres PKI gaya baru. Makanya kalau ada orang ngomong PKI tidak ada, itu kalau kata Menhan Jenderal Riyamizat Riyakudu berarti dia PKI. Gitu lah. Kalau ada orang ngomong PKI sudah tidak ada, berarti dia PKI. Itu statement dari Jenderal Riyamizat Riyakudu waktu itu masih menjadi Menteri Pertahanan sebelum Pak Prabowo. Jenderal Riyamizat Riyakudu. Karena yang ngomong itu waktu itu yang ngomong PKI tidak ada itu justru Kapolda. Langsung Menteri Pertahanan Jenderal Riyamizat Riyakudu langsung. Kalau ada yang ngomong PKI tidak ada berarti dia PKI atau penopang PKI. Nah, itu. Tegas Jenderal Purnawirawan Riyamizat Riyakudu sebagai Menteri Pertahanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi sudah saya sampaikan, dulu ketuanya di NID, sekjennya Nyoto, sekarang ketuanya Wahyu Setiaji, ini orangnya. Sekarang sekjennya Teguh Karyadi, orang Temanggung. Jadi saya punya data 13 elit PKI gaya baru. Itu lengkap nama, alamat rumahnya. Saya punya data ini. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tempat pengambilan pendanaan pergerakan komunis gaya baru itu terdeteksi itu di Temanggung, di sebuah rumah gubuk. Rumahnya benar-benar rumah gedek itu hanya kamuflase saja. Namanya siapa? Namanya Islami, masih muda orangnya, namanya Ahmad Zairofi. Pinter orang-orang komunis itu. Cari kader itu namanya Islami betul, Ahmad Zairofi, tapi dia kader komunis. Dia mensuplai pendanaan yang dikumpulkan dari PKC, Partai Komunis Cina, dari Partai Kiri Jerman, 9 Naga dan beberapa pengusaha-pengusaha Cina. Dia mensuplai pendanaan pergerakan komunis seluruh Indonesia minus Papua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah sekarang bagaimana target utama gerakan komunis gaya baru ini di Indonesia? Target yang pertama, penghapusan jejak sejarah hitam PKI. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Sudah tidak ada lagi di dalam buku sejarah tentang PKI. Tidak ada lagi sudah. Dihapus sudah. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang di bangku SMP, SMA sudah tidak kenal lagi sudah. Apa itu PKI? Tidak tahu. Dihapus sudah. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif legal formal gerakan komunis sudah. Mereka sudah dimasukkan ke DPR RI, DPD, DPRD, kabupaten, kota, provinsi. Sudah resmi. Sudah dimasukkan. Hanya yang ketiga ini yang belum. Karena dia akan berhadapan dengan TNI dan umat Islam. Sampai sekarang belum terrealisir. Yaitu ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Tapi mereka tahu pilar Indonesia itu cuma 2. TNI dan umat Islam. Makanya sekarang mereka berusaha untuk memecah belah, adu domba sesama umat Islam. Itu strategi pertama. Kalau dia memecah belah TNI nggak mungkin. TNI solid. Sehingga akhirnya target mereka adu domba umat Islam. Nah, sekarang sudah miris kita. Kiai diadu domba dengan habaib. Ya kan? Ormas dengan ormas. Bahkan internal ormas diadu domba. Semuanya pakai fulus.
Dan fulusnya itu dari 9 naga. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ini ada instruksi langsung dari Partai Komunis Cina, langsung Bandar Udara Internasional Pudong, Shanghai, Cina. Instruksi pada seluruh kader PKI di Indonesia. Itu tadi. Jika dan ulama dan umat Islam tidak bisa ditundukkan dengan uang dan diplomasi, bentrokkan mereka, adu domba mereka. Dan itu sudah terjadi. Target mereka sebelum Pilpres 2019. Ternyata sampai sekarang terus berlangsung. Bahkan sebelum 2019 itu diketemukan di kawasan Gunung Kidul, Jogja. Beberapa DVD dan VCD isinya perencanaan penculikan ulama-ulama di seluruh Indonesia. Ini sudah tertangkap sebagai barang bukti. Mereka sudah merencanakan penculikan ulama-ulama di seluruh Indonesia. Sudah ada targetnya. Bahkan 2018 itu ada seorang ulama jadi korban. Bahkan Jenderal Purnawirawan Tatang Jainuddin di Jawa Barat itu rumahnya diberondong peluru. Itu terjadi 2018 sebelum Pilpres 2019. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana pergerakan komunis kelompok tua? Tadi kan sudah saya sampaikan, promotornya adalah Bejo Untung. Dia tunjukkan sebuah koran harian terbit. Judulnya, Presiden Jokowi akan minta maaf pada keluarga PKI. Kira-kira sudah terjadi? Sudah. Wong ini korannya sudah ada. Ditunjukkan. Presiden minta maaf pada keluarga-keluarga PKI. Sehingga akhirnya PKI bukan pelaku keputusan Presiden nomor 17 itu. Presiden Jokowi menyatakan PKI itu korban pelanggaran HAM. Berarti logikanya pelakunya TNI dan umat Islam. Padahal kenyataan di lapangan yang jadi korban kebiadaban PKI itu TNI dan umat Islam. Oleh Presiden Jokowi dirubah. Sampai sekarang belum. Sempat saya tanya kepada Profesor Refli Harun. Prof, kira-kira keputusan Presiden Jokowi itu bisa enggak dicabut? Bisa, Ustaz. Nanti kalau sudah terjadi pergantian rezim. Lewat apa? PT UN. Itu statement Profesor Refli Harun. Bahkan yang paling ini ada keputusan presiden, Pak. Ya. Yang paling ngeri lagi ini kalau istilahnya tidak dicabut, itu ada keputusan presiden tahun 2024 itu nanti kalau ini benar-benar diteruskan, tidak segera dicabut, itu nanti keluarga-keluarga PKI seluruh Indonesia itu akan dijadikan bangsawan. Itu ada dalam sini. Satu berkas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Coba ini tokoh kelompok tua, Bejo Untung. Ini kanan kirinya itu tokoh-tokoh Partai Komunis Cina. Ini di Beijing. Jadi mereka disupport. Bahkan ada sebuah video itu Bejo Untung itu memarahi TNI. TNI aktif. Berarti kan dia ini sudah pede. Seakan-akan dia sudah berkuasa. Sampai TNI dimarahi. Itu ada sebuah videonya di YouTube itu. Nah, kenapa TNI tidak bisa berbuat apa-apa? Karena parlemen ini sudah dikuasai mereka, hampir mayoritas. Sehingga dimunculkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah sosial politik. TNI wajib kembali ke barak.
Sehingga bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, coba ketika Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 17 bahwa PKI bukan pelaku tapi PKI korban, akhirnya 6 anak jenderal Angkatan Darat yang menjadi korban kebiadaban PKI langsung protes. Kami anak korban PKI, bukan pelaku. Ini anak-anaknya 6 jenderal Angkatan Darat, termasuk anaknya Jenderal Ahmad Yani, yang melihat sendiri bagaimana Jenderal Ahmad Yani disayat-sayat, disiksa, diseret bagaikan binatang, diberondong seluruh tubuhnya. Ini menyaksikan. Jadi akhirnya anak-anak 6 jenderal ini protes kepada pemerintah. Kami korban. Loh, kok sekarang pemerintah menyatakan PKI bukan pelaku, PKI korban. Yang sebenarnya korban ini. Ini promotornya, Bejo Untung ini. Coba bapak-bapak, ibu-ibu amati. Tolong diingat yang pakai kacamata ini. Ini Bejo Untung, ini kader-kadernya Bejo Untung semuanya ini. Dia sekarang komunis gaya baru itu punya bahasa sandi. 6-5. Ini bahasa sandinya. 6-5. Coba, kira-kira yang pakai kacamata ini bisa keluar masuk istana enggak kira-kira? Bisa keluar masuk istana. Padahal dulu pernah bulan Juni 98 saya pernah diundang, yaitu Kasospol ABRI Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Kemudian malam harinya saya diinapkan di sebuah hotel, besok paginya saya diminta untuk masuk ke Istana Negara. Itu benar-benar checkpoint pemeriksaannya itu super ketat. Baru saya bisa ketemu dengan Presiden Habibie, didampingi oleh Profesor Malik Fajar, waktu itu jadi Menteri Agama. Ya ini bisa keluar masuk ini. Ini kader komunis. Bahkan ini kepotong ini Pak. Ini dia selfie dengan siapa di sebelahnya ini? Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Waktu itu 2019 ya. Luar biasa kader-kader komunis ini. Ini kader komunisnya, ini Bejo Untung. Dia lagi nyanyi dan itu bisa dilihat di YouTube. Nyanyinya apa Pak? Ini dosen Universitas Jakarta, namanya Robertus Robert. Dia kadernya Bejo Untung. Dia ngatakan, dia nyanyi Pak, TNI sama dengan pramuka. Itu kan pelecehan. Tapi sampai sekarang dia tidak ditangkap. Karena TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Tidak boleh masuk wilayah sosial politik. Ini lagi tokoh Gerwani, namanya Sinta Miranda. Ada itu voice note-nya, ya, itu di internet, ya kan, di medsos. Ini di Taman Mini Indonesia Indah, di depan banyak orang, dia menyatakan, kalau kami berkuasa, target pertama kali yang kami hancurkan monumen Lubang Buaya. Pertanyaannya Pak, kira-kira Sinta Miranda itu ditangkap enggak sekarang? Bebas, aman, sentosa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat, dulu kan pelakunya bapaknya, Soekarno, sampai Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai Ketua MPRS menetapkan TAP MPRS nomor 33 strip MPRS tahun 1967. Soekarno terlibat pemberontakan G30 SPKI. Dalam poin menimbang, Soekarno melindungi tokoh-tokoh PKI. Nah dulu bapaknya, setelah anaknya, ya kan, itu sudah tidak ada lagi peringatan di Monumen Lubang, sudah tidak ada lagi upacara. Apalagi Pak Mulyono.
petugas. Lebih tidak ada lagi sudah. Kalau dulu kan setiap malam 1 Oktober mesti, kalau 1 Oktober mesti ada upacara di Monumen Lubang Buaya. Sejak anaknya dilanjutkan petugasnya, Pak Mulyono, sudah tidak ada lagi. Inilah fakta empiris. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini ada sebuah lembaga namanya Sekber, Sekretariat Bersama. Ini yang dimotori oleh Winarso. Terutama di Jawa Tengah ini. Jadi aktivitas kelompok tua ini luar biasa, Pak. Aktif sekali. Ini di Pati, Cilacap, di Pemalang, Purbalingga. Pokok di Jawa Tengah itu mereka pergerakannya masif sekali. Terutama kelompok tua. Bahkan pertemuan-pertemuan dengan Komnas HAM ini. Bahkan sampai tanggal 29 September kemarin, 29 September bulan kemarin itu, saya diundang di Jember. Akhirnya saya sampaikan, tolong tokoh-tokoh umat Islam Jember antisipasi pergerakan komunis. Kenapa? Ini sudah ada perintah dari Komisi Sentral PKI yang baru, Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi, itu diminta kader-kader wanita komunis gaya baru wajib pakai jilbab untuk memasuki pesantren-pesantren di Jember. Ini sudah terjadi, Pak. Ini pakai jilbab. Ini bejo untung. Nah, ini pendanaannya langsung dari partai kiri Jerman. Fulusnya. Untuk jebol pesantren-pesantren yang ada di Jember. Sudah saya sampaikan tanggal 29 September kemarin ketika saya diundang di tablik akbar di Wuluhan, Jember. Sudah saya sampaikan, tolong antisipasi. Karena mereka sudah masuk. Bahkan mereka juga berhasil mulai tanggal 10. Jadi saat Presiden Jokowi menjabat 2014, ini tanggal 10 sampai 10 Desember mereka mengadakan pemutar reuni ex-PKI dan pemutaran film PKI ala PKI itu di 457 kota seluruh Indonesia. Dan berhasil. Kalau di Malang, ya, kalau di Malang diadakan 10 dan 12 Desember 2014 saat Pak Jokowi sebagai presiden. Itu yang berhasil itu hanya di Universitas Majung. Tidar. Miliknya James Riyadi, Lipo. Itu koordinator 9 Naga. Kemudian diadakan yang kedua di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, gagal. Karena dibubarkan oleh pemuda-pemuda Islam, mahasiswa Islam. Kemudian di belakang Universitas Muhammadiyah Malang, gagal. Babinsa ikut juga membubarkan bersama ormas-ormas pemuda Islam. Kemudian di Omah Munir Batu juga gagal, digagalkan. Kemudian Warung Kelir Panglima Sudirman, rampal dekat markas militer. Berani mereka, Pak. Tapi akhirnya dibubarkan sama Babinsa dan ormas-ormas pemuda Islam. Kemudian di Wisma Kalimetro juga digagalkan. Ya kan? Kemudian di Visip Unibro Jalan Veteran juga gagal. Yang berhasil dari 7 tempat di Malang itu cuma Universitas Majung. Kenapa? Aparat tidak bisa masuk karena itu wilayah akademik. Berhasil reuni ex-PKI dan pemutaran film PKI ala PKI. Bapak-bapak, ini namanya Beguk Sastro. Jadi ini mohon maaf, fotonya agak bureng karena dia ini berada di dalam mobil. Kita foto orangnya. Jadi ini orangnya itu umurnya 70-an ke atas. Tapi semangatnya untuk kaderisasi luar biasa. Bahkan dibantu oleh Siswoyo, ya, oleh Siswoyo, ya, PDPI. Jadi dia sebagai supplier memasukkan kader-kader komunis muda, dimasukkan, disebar di seluruh parpol di seluruh Indonesia. Ini, Pak.
namanya LKI, Lembaga Liga Komunis Indonesia, untuk dimasukkan di DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1, 2, dan 3, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, bagaimana pergerakan komunis kelompok elit? Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Dr. Ripka Ciptaning, Budiman Sujatmiko, Andi Arief, Pius Mustri Lanang, Dita Indasari, Rike Diah Pitaloka. Bahkan ini tadi sudah saya sampaikan, Dr. Ripka Ciptaning bikin buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Dibikin buku lagi anak PKI masuk parlemen. Akhirnya berhasil jadi ketua Komisi 9 DPR Pusat. Ini kader Gerwani. Saya terus dikemanakan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 itu kemanakan? Kenapa ini tidak ditangkap oleh aparat? Berarti rezim ini berbau komunis gaya baru. Ini fakta, bukan fitnah. Fakta empiris. Bahkan ini tadi yang sudah saya sampaikan. Dia katakan di stasiun LaTV, kalian tidak bisa mengambil paham komunis kami. Saya bangga jadi komunis katanya. Kami sekarang sudah jadi penguasa. Pede sekali dia. Kami sekarang sudah jadi penguasa. Bahkan dia di teropong itu kan medianya parlemen, medianya DPR RI. Dia katakan, dia kan orangnya Ibu Mega ini, ya kan? Jadi DPP PDIP, dia katakan minta presiden untuk mengakui PKI. Vulgar, Pak, sudah. Bahkan ini sempat dimuat di media tahun 2017 ini. Dia kan, kami tinggal nunggu permintaan maaf pemerintah. Sudah, pemerintah sudah minta maaf. Setelah itu kita akan bangkit. Ya, mereka sudah bangkit sekarang, ya kan? Sudah melakukan balas dendam, sudah. Coba, bahasanya ini agak meledek kita itu. Saya yakin masyarakat akan senang mendengarkan ini. Jadi kita itu dianggap gembira mendengarkan berita seperti ini. Ini kan kita diledek sekali. Bahkan kader-kader komunis Rike Diah Pitaloka, Dr. Ripka Ciptaning, dan salah satu politisi PDIP ngadakan reuni ex-PKI di Banyuwangi, di sebuah rumah makan. Langsung dibubarkan oleh FPI Banyuwangi. Karena FPI Banyuwangi punya pegangan apa? TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, itu jadikan pegangan. Mereka marah ini, Pak. Kami anggota DPR. Iya, kamu komunis gitu. Iya kan? Jadi geger ini tingkat nasional ini. Berhasil dibubarkan di Banyuwangi. Coba ini pernyataan Rike Diah Pitaloka, kader Gerwani ini. Aku bingung, memangnya kalau PKI bangkit kembali kenapa? Ada masalah? Ini pede sekali mereka. Bahkan ini tokoh sentral politisi PDIP, Eva Sundari. Eva Sundari itu suaminya namanya Da Costa, tokoh komunis di Timor Leste. Orang Nganjuk ini, Pak. Orang Nganjuk. Tapi ini jadi musuh saya ini. Karena saya sempat dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri. Langsung saya datangi. Ya kan? Tapi alhamdulillah lepas. Tidak ada delik hukum. Karena apa? Pertanyaan terakhir dari Bareskrim Mabes Polri kepada saya, ini yang ngajukan, yang gugat Eva Sundari, Juhairi Misrawi, dan pimpinan wilayah PDIP Surabaya, Jawa Timur. Saya dikenai pasal, yaitu tadi, pasal hukuman 10 tahun penjara. 10 tahun mengagetkan juga itu, Pak. Akhirnya pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah Ustadz mengupload sendiri, mengedit sendiri? No. Saya tidak pernah mengupload dan saya tidak pernah mengedit. Akhirnya penyidik dari Bareskrim Mabes Polri, Ustadz, lepas dari delik hukum. Selesai. Jadi Eva Sundari, Juhairi Misrawi, terus pimpinan PDIP Jawa Timur kecewa itu.
Dan saya kan tidak pernah mengupload sendiri, tidak pernah mengedit, jadi tidak terkena undang-undang ITE. Gitu. Jadi ini Eva Sundari ini jadi tim ketua rombongan 15 anggota PDIP untuk dididik di Partai Komunis Cina di Beijing. Setelah pendidikan pulang, Eva Sundari memberikan statement di media. Situs pornografi itu lebih baik daripada situs Islam. Sehingga akhirnya Menkominfo waktu itu namanya Pak Rudiantara. Bukan Pak Budiari, sekarang Budiari, ya kan? Dulu Rudiantara langsung membredel situs-situs Islam itu dibredel. Situs pornografi dibuka lebar-lebar sampai tingkat desa. Makanya sekarang 888 situs pornografi di Indonesia itu bergerak terus tanpa sensor. Bahkan kita baca Quran dengan HP, ya kan? Ketika kita baca Quran dengan HP, itu di bawah itu ada running tag. Itu kalau kita pencet keluar pornografi. Sampai akhirnya Pak Rudiantara sebagai Menkominfo itu testimoni di depan tokoh-tokoh Islam. Pak, kami Muslim, kami takmir masjid, kami Menkominfo, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Indonesia sudah dikuasai oleh merah. Itu jawaban jujur seorang Menkominfo. Kenapa ini bisa terjadi? Karena umat Islam buta politik. Mayoritas umat Islam buta politik. Akhirnya implikasinya apa? Dikuasai oleh merah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya lembaga-lembaga riset mengeluarkan hasil risetnya. Apa? Sekarang anak-anak SMP, SMA itu terjadi penyimpangan seksual itu sudah 60%. Bahkan dampak daripada situs pornografi dibuka lebar-lebar sampai tingkat desa. Sekarang di Indonesia terjadi anak SD memperkosa anak TK. Anak SMP melahirkan di sekolahannya. Anak SMA melahirkan di sekolahannya. Mahasiswi setelah melahirkan dibunuh, dibuang di tas kresek, dibuang di tong sampah. Bahkan sekarang presiden mengeluarkan keputusan presiden. Apa? Anak-anak SMP, SMA akan digratiskan alat kontrasepsi, kondom. Pemerintah menggratiskan untuk anak-anak SMP, SMA. Ini dirusak oleh PKI Gaya Baru ini. Generasi kita ini dirusak oleh PKI Gaya Baru. Benar enggak itu? Ini. Insya Allah kita lanjutkan Kamis depan. Lebih panas lagi nih. Insya Allah Kamis depan kita lanjutkan. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء